Coba Anda perhatikan sejenak deh kebiasaan Anda setiap hari. Ya, Dari detik pertama Anda mematikan alarm di layar ponsel di pagi hari, sampai Anda kembali rebahan dan menatap layar yang sama di malam hari, Anda tuh terus-menerus dibombardir oleh ribuan gambar. bener banget, ribuan. Di media sosial, di baliho, pinggir jalan, di sela-sela video yang Anda tonton. Pertanyaannya, dari ribuan visual yang numpang lewat itu, seberapa sering sih sebuah gambar benar-benar membuat jempol Anda berhenti menggulir layar? Sangat jarang pastinya. Gambar yang membuat Anda terdiam, merinding, dan merasakan sesuatu yang mengusik nurani. Sangat jarang kan? Nah, selamat datang di penelusuran mendalam kita kali ini. Halo. Hari ini kita punya materi sumber yang luar biasa menarik, sebuah dokumen studi kasus berjudul Proses Imaji Fotografi Juxtaposition. Materi ini secara khusus membedah karya-karya epik dari seorang fotografer asal Turki namanya Ugur Galenkus. Ya, karya-karyanya memang sangat fenomenal belakangan ini. Betul. Dan misi dari eksplorasi kita hari ini adalah membongkar rahasia di balik gambar-gambar yang punya kekuatan ajaib ini. Gambar yang bisa mengubah persepsi Anda tentang dunia, kita akan menyelami teori psikologi di baliknya, dan tentu saja membongkar resep teknis rahasianya. Oke, mari kita urai hal ini sekarang. Dan sebelum kita melangkah lebih jauh, ada satu konteks dasar yang perlu kita sepakati dulu nih. Oke, apa tuh? Saat kita membicarakan karya Galenkus dari studi kasus ini, buang jauh-jauh bayangan Anda tentang fotografer konvensional. Maksudnya fotografer yang jalan-jalan cari angle gitu? Betul, fotografer yang sekedar berjalan-jalan, mencari angle bagus, lalu menekan tombol kamera untuk menangkap cahaya. Ini bukan sekedar fotografi biasa. Ini adalah proses perakitan sebuah instrumen narasi visual. Perakitan instrumen? Ya, sebuah instrumen yang memang sengaja dirancang untuk meretas dan mengubah cara otak kita memproses realitas. Menarik. Kata kunci yang terus-menerus muncul dalam catatan materi kita hari ini adalah juxtaposition atau penjajaran. Ya, juxtaposition. Kalau secara harfiah, saya tahu ini berarti menempatkan dua hal yang berbeda secara berdampingan. Tapi, apa yang bikin teknik ini begitu spesial di tangan Galenkus? Maksud saya, bukankah kita sering melihat foto sebelum dan sesudah yang juga dijejerkan sebelah-sebelahan? Nah, disitulah letak kejeniusannya. Bedanya ada pada intensitas kontrasnya. Karya Galenkus ini tidak sekedar menjejerkan dua hal yang berbeda, tapi dia mengeksploitasi apa yang disebut dalam teori visual sebagai oposisi biner. Oposisi biner, berarti bukan sekedar beda biasa ya? Sama sekali bukan. Ini adalah dua kutub realitas yang saling bertabrakan dengan sangat keras. Biar lebih jelas, bayangkan Anda melihat sebuah foto. Di sisi kiri ada kemewahan luar biasa. Mungkin sebuah kapal pesiar super mahal yang sedang membelah lautan biru yang sangat jernih. Oke, kebayang. Pengandangan liburan mewah. Nah, tapi tepat di sisi kanannya, menyambung di garis horizon yang sama persis, yang Anda lihat adalah perahu karet kumuh yang kelebihan muatan, berisi puluhan pengungsi yang sedang berjuang mempertaruhkan nyawa di tengah ombak. Wow, visualnya saja sudah bikin perasaan campur aduk ya kalau dibayangkan. Benar, Kayak kegembiraan yang murni berhadapan langsung dengan kesedihan yang absolut, tepat sekali. atau mungkin suasana kota modern yang damai disandingkan dengan puing-puing sisa peperangan. Tapi, kenapa visual semacam ini bisa bikin kita otomatis merinding? Apa yang sebenarnya terjadi di kepala kita saat melihatnya? Yang sangat mempesona di sini adalah mekanisme kognitif di dalam otak kita. Teori kognitifnya ya? Iya, Otak manusia itu, berkat proses evolusi ribuan tahun, adalah mesin pencari pola yang luar biasa canggih. Secara bawah sadar, kita selalu mencari keselarasan, mencari logika, dan kesinambungan dari apapun yang kita lihat. oke. Jadi ketika Anda disodorkan sebuah gambar tunggal yang menampilkan dua realitas yang saling bermusuhan secara ekstrim tadi, Otak kita langsung bereaksi. ya, lebih dari sekedar bereaksi. Otak Anda langsung mengalami semacam korsleting. Otak analitis Anda melihatnya sebagai satu kesatuan gambar. Tapi secara makna, itu adalah dua dunia yang mustahil bersatu. Jadi ada konflik di dalam kepala kita. Betul! Ketidakmampuan otak untuk mendamaikan dua realitas yang sangat jomplang ini yang memaksa audiens memproses informasi tersebut secara emosional. Tabrakan ini mendobrak pertahanan rasional kita.
Biar lebih kebayang untuk Anda yang sedang mendengarkan, bayangkan Anda sedang mengunyah hidangan penutup yang sangat manis. Kue coklat gitu ya? Ya, kue yang lumer di mulut, tapi entah bagaimana di gigitan yang sama, di bagian tengahnya, rasanya tiba-tiba luar biasa pahit dan asam. Pasti kaget banget. Lidah Anda terkejut luar biasa. Anda tidak mungkin bisa mengabaikan rasa aneh itu sambil lalu, kan? Perhatian Anda akan sepenuhnya tersita oleh sensasi kontras yang ekstrim itu. Analogi yang sangat pas. Kira-kira seperti itulah efek juxtaposition ini bekerja pada mata Anda. Dia memaksa Anda melihat realitas ketimpangan yang biasanya hanya lewat sebagai angka statistik membosankan di portal berita. Dan rasa terkejut yang dialami otak itulah yang menjadi celah bagi sang seniman untuk menyelipkan pesannya. Tanpa sensasi kejut tersebut, gambar itu hanya akan dilewati begitu saja oleh audiens saat mereka menggulir layar. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik dari dokumen kita. Karena dari semua catatan yang kita punya, ternyata karya-karya ini sama sekali tidak dibuat demi keindahan visual semata. Betul, ini bukan fine art yang biasa. Ini bukan karya seni yang dipajang di galeri murni untuk dinikmati estetikanya, melainkan instrumen untuk menggugat nurani kita tentang kemanusiaan. Betul sekali. Analisis dalam studi kasus kita menyebut ini sebagai bentuk aktivisme visual. Aktivisme visual. Ya, karya-karyanya dideskripsikan sebagai sebuah tamparan keras terhadap realitas pahit yang sering luput dari perhatian masyarakat modern yang hidup nyaman. Coba pikirkan, isu seperti krisis pengungsi global, anak-anak yang kelaparan, atau kehancuran sipil akibat perang. Itu topik-topik yang sangat berat. Sangat berat. Banyak orang memilih untuk memalingkan muka karena terlalu menyakitkan untuk dilihat secara langsung. Atau karena kita merasa itu terjadi sangat jauh dari kita, seolah-olah itu dunia yang sama sekali berbeda dan nggak ada hubungannya dengan hidup kita. Tepat. Dan juxtaposition merobohkan jarak itu. Dengan menggabungkan dunia mereka yang hancur dengan dunia kita yang nyaman di dalam satu bingkai, audiens tidak punya ruang lagi untuk memalingkan muka. Dan sebagai catatan penting untuk Anda yang sedang mendengarkan, materi sumber yang kita bahas hari ini sama sekali tidak mengambil posisi politis, baik sayap kiri maupun sayap kanan, mengenai konflik-konflik tersebut. Ya, ini penting untuk ditegaskan. Fokus utamanya murni melaporkan bagaimana sang fotografer mendokumentasikan dampak kemanusiaan secara universal dan bagaimana ia merangkai visual tersebut untuk memaksa mata dunia agar tetap terbuka. Betul. Dan tamparan keras itu ternyata berhasil bergaung di seluruh dunia. Kalau melihat rekam jejaknya dari sumber kita, Galankus ini sudah memenangkan banyak penghargaan internasional bergengsi. Karyanya juga dipamerkan di berbagai negara. Orang-orang tidak cuma menekan tombol suka di media sosial lalu lupa. Mereka berhenti, merenung, mendiskusikannya, dan membagikannya ke lebih banyak orang. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, ada peran ganda yang sangat signifikan di sini. Galankus bukan sekedar fotografer yang jago komposisi. Dia juga seorang aktivis. Ya, dia bertransformasi menjadi seorang aktivis massa. Dia memakai seni visual layaknya megafon raksasa untuk meneriakan ketimpangan sosial. Dia sengaja membenturkan kenyamanan Anda dengan penderitaan orang lain. Dengan harapan rasa tidak nyaman itu memicu empati. Tepat. Harapannya rasa tidak nyaman yang muncul di dada Anda itu bisa berubah menjadi aksi nyata, atau minimal memunculkan kesadaran global. Luar biasa. Tapi tunggu dulu, saya jadi kepikiran soal proses pembuatannya nih. Gimana tuh? Mengingat gambar-gambarnya begitu ekstrim, apakah dia benar-benar terbang keliling dunia? Maksud saya, apa dia pergi ke restoran mewah di Paris siang hari, lalu besoknya langsung terbang ke zona merah di Timur Tengah, cuma untuk memotret angle yang pas? Saya mengerti arah pemikiran Anda. Jujur aja ya, mengatur foto anjing dan kucing saya di galeri HP supaya terlihat berurutan saja susahnya minta ampun. Apalagi melakukan penggabungan presisi tingkat dunia seperti ini secara langsung. Nggak, sama sekali nggak begitu prosesnya. Justru di situ letak kejutan teknisnya. Fakta yang dibongkar dalam studi kasus kita adalah, Galankus tidak selalu menggunakan jepretan kameranya sendiri 100%. Oh iya, jadi dia mengambil foto orang lain. Dia bertindak lebih seperti seorang kurator dan sutradara visual. Dia menyusun komposisi menggunakan berbagai gambar dokumenter dari jurnalis foto lain di seluruh dunia. Pastinya dengan lisensi atau izin yang tepat ya? Oh tentu, selalu dengan lisensi dan izin yang tepat. Untuk merakit pesannya, dalam dunia kreatif kita mengenalnya dengan istilah kolase digital atau manipulasi foto. Tapi biasanya manipulasi foto kan dipakai untuk hal-hal surrealis ya? Betul,
Kalau orang biasanya pakai manipulasi foto untuk bikin gambar fantasi seperti alien atau naga, dia menggunakannya murni untuk narasi dokumenter yang sangat membumi. Berarti secara teori kedengarannya simple ya. Tinggal cari 2 foto di internet, potong setengah, lalu tempel bersebelahan di komputer. Selesai. Wah, kalau sembarangan ditempel, otak kita yang pintar tadi akan langsung menolaknya. Anda akan langsung merasa, ini editan murahan. Iya juga ya. Kalau kelihatan palsu, pesannya nggak akan sampai. Makanya, supaya ilusi visualnya sukses dan pesannya masuk ke alam bawah sadar, ada tingkat presisi teknis yang luar biasa gila di baliknya. Resep rahasianya. Iya. Materi kita menguraikan ada 3 pilar komposisi estetika yang wajib dipenuhi. Pilar pertama adalah keselarasan garis, atau leading lines. Keselarasan garis? Maksudnya garis fisik di dalam foto itu sendiri. Benar. Bayangkan Anda punya foto jalan aspal yang mulus. Anda harus mencari foto lain, misalnya jalanan tanah yang hancur karena bom, yang memiliki lekukan atau sudut garis yang sama persis. Harus benar-benar sejajar ya? Iya. Ketika 2 foto ini digabung, garis jalan aspal itu harus menyambung secara natural dengan garis jalanan tanah yang hancur. Otak Anda melihat garis itu sebagai satu kesatuan struktural yang terus menyambung, meskipun materialnya berbeda drastis. Masuk akal. Kalau garisnya patah sedikit saja, mata kita pasti langsung protes. Lalu bagaimana dengan warnanya? Kalau foto jalan aspalnya diambil pas cuaca cerah kebiruan, tapi foto jalan hancurnya difoto pas mendung kelabu, pasti kelihatan aneh kan? Dan disitulah pilar kedua bermain, yaitu pemilihan dan penyelarasan warna. Oke. Meskipun pesan dari 2 foto itu bertolak belakang, palet warnanya harus menjembatani perbedaan tersebut. Terkadang ini berarti mencari 2 foto yang memang kebetulan punya temperatur warna yang mirip. Atau mungkin diedit warnanya. Tepat, atau melakukan color grading agar transisinya mulus. Warna inilah yang meyakinkan mata bahwa 2 realitas yang berbeda ini seolah bernafas di bawah langit yang sama. Menarik. Terus pilar ketiga apa nih? Ini yang paling krusial dan paling sulit dicari. Pilar ketiga adalah menemukan momen yang tepat. Momen yang tepat, mencari foto orang yang lagi melakukan hal yang sama, gitu maksudnya. Spesifiknya, mencari rima visual atau kemiripan bentuk gestur dari 2 peristiwa yang tidak ada hubungannya sama sekali. Rima visual, bisa kasih contoh dari dokumen kita? Tentu. Ada satu contoh klasik dari karyanya. Coba Anda bayangkan sebuah foto jarak dekat. Tangan mungil seorang anak balita yang gemuk dan bersih sedang menggenggam erat sebuah mainan mobil-mobilan berwarna merah. Oke, gemas sekali. Sekarang, bayangkan foto kedua. Tangan seorang anak seusianya, tapi kotor, kurus, penuh debu, sedang menggenggam erat sebuah granat atau selongsong peluru. Astaga! Dan kebetulan ukuran granatnya mirip dengan mobil-mobilan tadi. Ya ampun, membayangkannya saja sungguh bikin merinding. Kesamaan bentuk genggaman tangan dan ukuran objek, itulah yang mengunci komposisi menjadi sebuah mahakarya. Tanpa rima visual itu, juxtaposition akan kehilangan daya kejutnya. Betul, elemen kejutannya ada di kemiripan bentuknya ya. Jadi, apa makna dari semua ini untuk Anda yang sedang mendengarkan? Apakah obrolan kita ini cuma sekedar apresiasi seni? Tentu saja tidak. Ya, materi kita punya sesuatu yang jauh lebih aplikatif. Di bagian akhir dokumen studi kasus ini, ada panduan praktis 4 langkah untuk menciptakan juxtaposition digital Anda sendiri. Ini sangat berguna. Entah Anda itu kreator konten, mahasiswa, atau sekedar ingin melatih cara Anda melihat dunia, langkah-langkah ini sangat patut dicoba. Mari kita bedah bareng-bareng. Boleh. Langkah pertama itu sangat mendasar. Penentuan konsep. Di sini Anda belum menyentuh aplikasi editing sama sekali. Cuma mikir dulu ya. Betul. Anda harus duduk dan mencari oposisi biner apa yang ingin Anda angkat. Tujuannya untuk menggugah empati. Coba lihat lingkungan di kota Anda sendiri. Apa ketimpangan yang paling mencolok? Mungkin gedung pencakar langit super mewah yang penuh kaca berhadapan langsung dengan permukiman padat kumuh di bantaran sungai. Contoh yang sangat bagus. Konsepnya harus jelas, karena tanpa pesan kemanusiaan yang kuat, hasil akhirnya cuma sekedar trik visual tanpa jiwa. Saya setuju, kalau pesannya kosong, emosinya nggak akan sampai ke audiens. Nah, setelah pesannya jelas, kita masuk ke langkah kedua, kurasi gambar. Ini tahap berburu foto kan? Ya, seperti yang kita bahas tadi, cari rima visualnya, cari garis yang menyambung. Tapi ada satu aturan emas lagi di tahap pencarian ini. Apa tuh? Ini sering banget dilupakan oleh pemula.
Anda harus memastikan bahwa perspektif atau angle kamera dari kedua foto itu identik. Oh, sudut pengambilan gambarnya harus sama. Sangat wajib. Kalau Anda mau menggabungkan foto kemewahan dan kemiskinan tadi, pastikan keduanya difoto dari sudut yang sama. Kalau foto gedung mewahnya diambil dari bawah menghadap ke atas, Frog eye view gitu ya? ya, maka foto permukiman kumuhnya juga harus diambil dari sudut yang menengadah ke atas. Kalau satu menengadah dan satu lagi difoto lurus sejajar mata, perspektifnya akan bentrok. Dan otak audiens akan langsung menolak gambar tersebut sebagai sebuah manipulasi kasat mata. Tepat. Oke, misal kita sudah dapat dua foto dengan rima visual yang pas, sudut kameranya juga udah sejajar, langkah ketiga adalah eksekusi teknisnya. Gimana cara potongnya supaya dramatis? Studi kasus kita menyarankan teknik hard split atau pemotongan kontras. Hard split? Ya, jangan gunakan penghapus digital yang ujungnya halus untuk membaurkan kedua foto tersebut seolah-olah menyatu perlahan. Jangan. Loh, kenapa? Bukannya membaurkan secara halus bikin fotonya kelihatan lebih menyatu dan rapi? Ingat, tujuan utama Anda adalah menciptakan benturan, bukan harmoni. Garis potong yang tegas dan kasar itu justru menjadi batas psikologis yang menonjolkan betapa kontrasnya kedua dunia tersebut. Gunakan garis potong yang lurus dan setajam silet, entah itu membelah tepat di tengah secara vertikal atau horizontal. Ah, jadi ketajamannya itu mewakili batas realitas yang keras ya? Betul sekali. Setelah dipotong tegas, barulah Anda bermain di penempatan presisi. Geser foto sedemikian rupa sampai objek utamanya atau garis-garis utama rima visualnya sejajar sempurna di koordinat yang sama. Membentuk ilusi satu bingkai? Iya. Dan terakhir, sedikit penyelarasan warna agar transisinya tidak menyakiti mata, tapi pesannya tetap menyengat. Sangat teknis, tapi logis banget. Kalau dipraktekkan, ini butuh kesabaran yang luar biasa. Lalu kita masuk ke langkah keempat. Ini tahap di mana kita sudah selesai merender atau mengekspor gambarnya kan? Nah, banyak orang berhenti di situ, lalu langsung mengunggahnya ke media sosial. Padahal, langkah keempat, yaitu evaluasi, justru penentunya. Evaluasi mandiri. Iya, Anda harus mundur selangkah, lihat karya Anda dengan mata segar, lalu lakukan refleksi diri dengan jujur. Tanyakan pada diri Anda, apakah gambar ini sudah menjadi tamparan keras? Apakah ketimpangan yang ingin disampaikan terasa emosinya? Betul. Apakah audiens yang melihatnya akan mendapatkan sudut pandang baru yang membuat mereka berpikir ulang tentang realitas dunia ini? Kalau gambar Anda tidak berhasil memicu empati atau kejut emosional, maka Anda perlu mengulang prosesnya dari awal. Benar-benar standar yang tinggi. Jadi, kalau kita tarik benang merah dari semua penelusuran mendalam tentang proses imaji Ugur Gelenkus ini, teknik juxtaposition ternyata bukan sekedar trik visual sederhana di aplikasi foto Anda. Jauh dari itu. Iya, adalah alat komunikasi massa yang luar biasa kuat. Dengan teknik yang tampaknya simpel namun dieksekusi dengan tajam, dinding tebal ketidakpedulian yang ada di masyarakat bisa dirobohkan seketika, membawa realitas global langsung ke hadapan mata kita. Dan hal ini memunculkan satu pertanyaan penting buat kita semua yang hidup di era banjir informasi ini, di mana setiap hari kita memproses ribuan visual dalam hitungan detik. Ya, literasi visual. Tepat. Mengasah literasi visual, yaitu kemampuan membaca, memahami dan membedah apa yang sebenarnya sedang dicoba disampaikan oleh sebuah gambar ke otak Anda, kini menjadi sama pentingnya dengan kemampuan membaca teks. Kalau Anda mengerti bagaimana otak Anda dipengaruhi oleh penjajaran visual, Anda akan memiliki pemikiran kritis yang tajam. Benar banget. Dan pemahaman kognitif itu membawa saya ke sebuah pemikiran provokatif yang mungkin layak untuk direnungkan oleh Anda yang sedang mendengarkan. Silakan. Mengingat otak kita secara otomatis selalu berusaha mencari pola saat melihat dua hal yang disandingkan secara kontras dan rentan mengalami korsleting psikologis, coba Anda bayangkan sebentar. Bagaimana kalau teknik juxtaposition yang sama ini mungkin sedang digunakan setiap hari di luar kesadaran Anda? Di layar ponsel mereka setiap hari. Betul. Coba ingat-ingat dalam iklan yang baru Anda lihat yang dengan cerdik menyandingkan masalah hidup Anda dengan produk mereka sebagai pahlawannya. Atau coba perhatikan kampanye politik yang Anda tonton di media sosial. Iya, yang sengaja membenturkan visual ancaman dengan janji manis. Tepat. Membenturkan ancaman atau ketakutan yang mencekam di satu sisi dengan janji keamanan dari seorang kandidat di sisi lain. Apakah mereka secara diam-diam sedang memanipulasi keinginan atau ketakutan Anda menggunakan trik kognitif juxtaposition yang sama tanpa Anda sadari?
Sesuatu yang sangat layak untuk diwaspadai. Sebuah pemikiran yang patut Anda renungkan malam ini. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah ikut membedah sumber materi yang sangat membuka mata ini bersama kami. Terima kasih. Tetaplah penasaran, teruslah asah literasi visual Anda, dan sampai jumpa di penelusuran mendalam kita berikutnya.